Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Ben Ben. Di sini kita belajar tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi kali ini sudah video ketiga membahas tentang pertidaksamaan irasional. Oke, jadi irasional itu banyak ya. Jadi yang kita bahas di sini sebenarnya adalah yang disebut dengan bentuk akar begitu. Jadi irasional itu maksudnya dalam hal ini itu adalah bentuk akar gitu ya. Nah, jadi nanti ada bentuk pertidaksamaan, lambang pertidaksamaan, tapi dia melibatkan bentuk akar begitu. Nah, jadi bagaimana sih cara kita bisa menyelesaikan? Oke. Jadi sebelum kita bisa masuk ke pertidaksamaan rasional, kita harus menyadari satu fakta begitu ya. Oke, jadi contohnya misalnya saya mempunyai kenyataan bahwa A lebih besar daripada B. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah artinya A kuadrat itu pasti lebih besar dari B kuadrat? Itu kan? Oke, maka sekarang kita coba lihat ya begitu ya. Oke, misalnya 3 lebih besar daripada 2. Oke, betul ya. Kalau kita kuadratkan, maka diperoleh 9 lebih besar dari 4. Oke, ini benar. Oke. Kalau misalnya kita tahu bahwa negatif 2 itu tentu lebih besar daripada negatif 3 ya. Betul ya? Negatif 2 kan memang lebih besar daripada negatif 3. Tapi kalau kita kuadratkan, maka negatif 2 kalau dikuadratkan jadi 4. Sedangkan negatif 3 kalau dikuadratkan jadi 9. Maka 4 lebih besar dari 9 itu salah. Artinya apa? Artinya jika A lebih besar daripada B, belum tentu kalau kita kuadratkan dia akan benar begitu ya. Oke, kalau kita perhatikan dari sini kita bisa merasa bahwa kita kuadratkan akan menjadi benar apabila kedua-dua ruas ini adalah bilangan positif. Jangan sampai melibatkan bilangan negatif begitu ya. Oke, berarti dengan kata lain ini akan benar kalau kita bisa kuadratkan begitu. Itu dengan syarat bahwa A-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan B-nya lebih besar atau sama dengan 0 begitu ya. Oke, jadi ini adalah fakta yang akan kita pergunakan dalam mengerjakan soal-soal pertidaksamaan irasional begitu. Oke, lalu kemudian fakta berikutnya, ini fakta pertama ya. Oke. Fakta berikutnya adalah bahwa akar dari sesuatu bilangan itu pasti akan lebih besar atau sama dengan 0 begitu. Oke, contoh misalnya akar dari 0, berarti 0 ya kan? Akar dari 4, 2 lebih besar dari sama dengan 0, benar kan gitu ya. Oke, akar berapa hasilnya negatif? Ya nggak bisa. Kalau akar negatif 4 gimana Pak? Akar negatif 4 itu tidak real gitu ya, tidak real. Jadi akar itu pasti selalu lebih besar atau sama dengan 0. Lalu yang ketiga, bahwa nah ini sudah ya, bahwa akar dari negatif gitu ya, kayak ini itu tidak real. Jadi supaya real, maka akar dari fx itu ada syaratnya. Oke, supaya real. Jadi syaratnya adalah bahwa fx-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Ya, jadi 3 fakta begini ya yang kita pergunakan dalam mengerjakan soal-soal ini. Jadi waktu kita kuadratkan harus kedua-dua ruasnya positif. Lalu kemudian bentuk akar selalu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kalau kita punya sebuah bentuk akar, maka kita harus pastikan bahwa di dalam akarnya tersebut harus lebih besar sama 0. Jika tidak, maka nanti hasilnya tidak real. Akibatnya jadi bukan penyelesaian gitu ya. Kan kita selalu mencari penyelesaian real. Oke, sekarang kita akan lihat contoh soal. Nah, kita lihat contoh soalnya adalah akar dari X kurang 5 lebih kecil atau sama dengan 4 gitu ya. Oke, ini bagaimana cara kita mengerjakan? Oke, sebenarnya langkah-langkah pengerjaan itu adalah bagaimana? Itu yang pertama itu adalah kita kuadratkan. Tapi ingat, kuadratkan itu kalau apa? Dengan syarat kedua ruas positif. Nah, gitu ya, baru bisa dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, oke, maka akarnya hilang, lalu kita ngapain lagi? Oke. Nah, coba kita kuadratkan, oke, maka diperoleh X dikurangi 5 lebih kecil atau sama dengan 16 gitu ya. Oke, setelah kita pindah ruas, maka diperoleh
Ini adalah apa? Kuadratkan ya. Oke, saya tuliskan supaya kalian tahu dapat dari mana. Oke, kuadratkan kedua ruas. Kenapa boleh? Karena bentuk akar kan pasti lebih besar atau sama 0 ya. Sedangkan 4 ini kan memang positif, jadi itu ya. Oke, pindah ruas maka diperoleh X lebih kecil atau sama dengan 21. Apakah semua X yang lebih kecil atau sama 21 ini pasti memenuhi gitu ya? Coba kita ambil X-nya 0 ya. 0 kan memang lebih kecil dari 21, benar ya. Tapi kalau saya masukkan ke soal, maka dapatnya 0 kurang 5 ini akan menghasilkan akar negatif 5. Tidak real. Berarti nggak boleh. Nah, terus gimana caranya? Makanya kita harus ada syarat bentuk akar gitu ya. Syarat bentuk akar. Yaitu apa? Yaitu dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke, jadi ini saya hapus saja. Oke, yang kedua adalah kemudian syarat bentuk akar, ya kan? Oke, lalu kemudian kita hitung syarat bentuk akar. Yang di dalam akar, yang bentuk akar kan cuma satu ini ya. Jadi yang dimaksudkan dengan dalam akar itu maksudnya yang di dalam akar itu X kurang 5. Oke, jadi apa? X kurang 5 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka pindah ruas diperoleh X haruslah lebih besar sama 5. Jadi ternyata X-nya memang harus lebih besar atau sama 5 supaya dia real. Kan gitu ya. Oke, sedangkan supaya dia lebih kecil dari 4, maka X-nya harus kurang dari 21. Artinya kedua syarat ini harus dipenuhi kedua-duanya sekaligus begitu. Karena dipenuhi kedua-duanya sekaligus, artinya diiris. Nah, oke, sekarang yang ketiga nih. Oke, yang ketiga. Jadi, iriskan hasil dari yang pertama dan yang kedua gitu ya, diiris. Nah, oke, jadi yang bentuk yang ketiga adalah diiris gitu ya. Oke, yang ketiga adalah iris. Oke, cara iris gimana? Oke, kita gambarkan untuk X lebih kecil sama dengan 21, gambar garis bilangan. Oke, 21 di sini. Karena ada tanda sama dengan, maka bulat penuh ya, bulat penuh. Karena lebih kecil berarti ke arah kiri dong ya. Nah, karena di sebelah kiri itulah dia apa? Lebih kecil daripada 21 gitu ya. Nah, lalu kemudian kita gambar lagi untuk yang syarat kedua, yaitu X lebih besar sama dengan 5. Oke, X lebih besar sama dengan 5. Oke, tentu 5 ada di sebelah kirinya 21 ya. Oke, berarti kira-kira di sini aja. Nah, ini bulat penuh ya, karena ini ada tanda sama dengan. Oke, 5. Lalu kita karena lebih besar, berarti ke arah kanan. Nah, ke kanan ya. Lalu kemudian kita cari nih daerah yang kena dua-duanya. Tentu ini bukan dong, karena di sini nggak ada ya kan, nggak ada, bukan. Ini juga bukan, karena di sini nggak ada. Oke, berarti yang iya itu ada di sini, yang benar nih. Berarti di antara 5 dan 21 ya kan. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang ini, yang hasil irisan ini. Nah, ini 5, sini 21. Nah, di antaranya itu. Nah, itu ya, di antaranya. Berarti ini kalau dituliskan dalam bentuk HP, bagaimana? X 5 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 21. X-nya anggota real, gitu ya. Nah, kalau ditanya cuman penyelesaian, berarti cuma tulis 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama 21. Gitu. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Oke, kita lihat contoh nomor 2. Jadi mirip seperti tadi. Pembedanya di sini tidak ada tanda sama dengan. Oke, jadi langkah pertama kita ngapain? Langkah pertama kita kuadratkan, gitu ya. Oke, kuadratkan kedua ruas ya. Oke, akar kalau dikuadratkan maka akarnya hilang. Ini, oke. Tandanya sama. Ini jadi 9. Oh ya, kita boleh kuadratkan karena bentuk akarnya pasti positif atau 0 ya. Sedangkan 3 ini memang udah positif ya. Oke, jadi ini tinggal kita pindah ruas 5-nya, maka jadi 4 di sini. Lalu kita bagi sama negatif 2, maka ini bagi negatif 2 jadi X. Ini bagi negatif 2,
Jadi negatif 2. Karena kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda itu harus dibalik. Nah, ingat loh ya. Oke. Nah, maka udah dapat nih satu pertidaksamaannya. Oke. Ingat bahwa satu lagi apa? Syarat ya. Oke, jadi satu lagi adalah syarat bentuk akar gitu ya. Nah, ya, jadi apa nih? Yang di dalam akar yaitu 5 dikurang 2x itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini selalu tandanya lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi tidak pernah lebih besar gitu. Jadi ini tidak bergantung kepada soal. Jadi ini selalu tandanya lebih besar atau sama dengan 0. Tidak peduli soalnya mau bagaimana bentuknya, lebih kecil atau lebih besar, selalu lebih besar atau sama dengan 0. Oke, maka ini tinggal kita pindah ruas, maka jadi ini, oke, bagi dengan negatif 2. Maka ini bagi negatif 2 jadi X. Ini bagi negatif 2 jadi 5/2. Oke, bagi negatif tanda berubah. Jadi begini. Oke, maka kita peroleh yang kedua. Nah, maka ini kedua-duanya harus diiris gitu ya. Oke, jadi berikutnya adalah iris gitu ya. Iris. Oke, jadi pertama-tama saya gambar yang X lebih kecil dari negatif 2. Berarti begini dong ya. Negatif 2 di sini. Tidak bulat penuh karena tidak ada tanda sama dengan. Lalu lebih kecil berarti ke kiri ya. Nah, begitu. Nah, lalu kemudian satu lagi adalah, ini diarsir ya. Satu lagi adalah apa? X lebih kecil atau sama dengan 5/2 ya. Oke, jadi kita apa nih? Oke, 5/2 di sebelah kanan dari negatif 2. Tapi bulat penuh karena ini ada tanda sama dengan. Nah, karena lebih kecil berarti ke arah kiri ya, ke arah kiri. Oke. Nah, sekarang daerah mana yang kena dua-duanya? Kalau sini pasti tidak ya. Ya. So ini cuma kena satu, ini malah tidak ada yang kena. Berarti yang benar yang di daerah sini ya. Berarti yang mana nih? Yang di sebelah kiri dari negatif 2 ya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang ini ya. Oke, ini jawaban gitu ya. Oke, ini jelas ini bulat kosong itu ya, negatif 2 ke arah kiri. Berarti HP-nya bagaimana? Oke, jadi HP-nya tinggal ditulis ya ke arah kiri, berarti lebih kecil dong ya. Karena tidak ada bulat hitam, bulat penuh, maka tidak ada tanda sama dengan. Begini doang. X-nya anggota real. Nah, selesai. Oke, bagaimana? Kita lanjut contoh berikutnya. Oke, sekarang bentuknya seperti ini, tapi jangan khawatir mau kuadrat atau apa. Sebenarnya intinya cara kerjanya sama. Jadi kita lihat ini kan bentuk akar, berarti positif. Sana juga positif, jadi dapat dikuadratkan. Maka kita kuadratkan begitu ya. Oke, jadi kita kuadratkan karena dua ruasnya positif. Oke, kalau dikuadratkan maka akar hilang, maka jadi begini. Nah, lalu tandanya tetap, ini kalau dikuadratkan jadi 2 dikuadrat jadi 4. Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Nah, jadi dikali begitu ya. Oke, maka kita peroleh begini nih. Nah, ini mirip-mirip dengan pertidaksamaan kuadrat, asalkan di sebelah kanan 0, maka 8 pindah ruas. Maka akan jadi begini. Nah, begitu. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Jadi langkah pengerjaannya adalah pertidaksamaan kuadrat. Itu pertama kita jadikan sama dengan 0. Lalu faktorkan, gitu ya. Faktorkan. Oke. Jadi positif 6 kurang 3, gitu ya. Diperoleh X-nya adalah negatif 6 atau X-nya adalah 3. Oke, gambar garis bilangan. Oke, urutkan ya, negatif 6 sama 3. Oke, kecil duluan ya. Oke, ini bulat hitam, bulat penuh karena ada tanda sama dengan ya. Oke. Lalu positif, negatif, positif. Kok tahu Pak? Karena di depan X pangkat 2 ini positif. Jadi paling kanan, ini ya, lihat ini. Di depan X kuadrat ini positif, maka paling kanan ini positif, selang-seling. Lalu karena yang ditanya lebih besar dari 0, berarti pilih yang positif. Oke, jadi dari sini kita dapat garis bilangannya seperti begini.
Oke, langkah selanjutnya tentu adalah apa nih? Langkah selanjutnya tentu adalah syarat bentuk akar ya. Oke, jadi syarat bentuk akar. Nah, jadi apa yang di dalam akar itu apa nih? X kuadrat tambah 3x kurang 10 itu haruslah lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini kan pertidaksamaan kuadrat lagi ya. Pertidaksamaan kuadrat ya. Berarti dengan kata lain, kita jadikan dia sama dengan 0, oke? Jadi x kuadrat ditambah 3x dikurangin 10 sama dengan 0, lalu kita faktorkan. Oke, difaktorkan. Oke, berarti plus 5 kurang 2, gitu ya. Oke, berarti x-nya adalah negatif 5 atau x-nya adalah 2. Gambar garis bilangan, oke, urutkan ya. Jadi negatif 5 dulu, baru 2. Karena ada tanda sama dengan, berarti dia penuh ya, penuh. Karena di depan x kuadratnya positif, maka paling kanan positif, selang-seling. Karena diminta lebih besar dari 0, pilih positif. Oke, maka dari syarat bentuk akar kita dapat garis bilangan seperti ini. Maka berikutnya adalah diiris ya. Oke, bentuk berikutnya adalah diiris gitu ya. Iris. Oke, iris berarti yang garis bilangan yang pertama ini diiris dengan garis bilangan yang kedua. Oke, maka saya gambarkan gini. Jadi begini. Oke, satu lagi adalah begini. Nah, harus urut ya. Jadi negatif 6 duluan baru negatif 5 ya kan. Berarti di sini negatif 6 ya, anggap ya. Berarti nanti di sini negatif 5 ya. Lalu kemudian 2 duluan ya kan. Barulah 3. Jadi dia urutannya itu penting ya. Oke. Yang garis bilang pertama kan kiri kanan ya. Kiri kanan. Yang garis bilang kedua juga kiri kanan nih. Nah, oke, sebenarnya daerah mana yang terkena dua-duanya? Oke ya. Kalau kita perhatikan, mestinya di daerah sini loh ya. Oke, daerah sini. Ini tidak, karena ini kenanya cuma 1. Maka ini sangat tidak, karena kenanya 2. Tidak kenanya 2. Ini tidak kena 1. Nah, ini nih kena dua-duanya nih, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, oke, berarti dengan kata lain, hasil irisannya apa? Hasil irisannya adalah ini dong ya. Oke, di sini oke, negatif 6 3 gitu ya. Nah, di sebelah kiri kanan kiri gitu ya. Nah, oke, kalau ini kalau kita jadikan HP bagaimana tulisannya? Oke, maka lebih kecil dari negatif 6 kan begini ya. Ada tanda sama dengan karena hitam atau selalu dipisah atau gitu ya daerahnya. Jadi di kanan 3 berarti lebih besar dong ya, sama dengan 3. X anggota bilangan real. Oke, berarti kita telah berhasil menyelesaikan soal ini gitu ya. Lanjut. Oke, kali ini bedanya apa? Bedanya kedua ruas ini bentuk akar. Oke, tapi bentuk akar kan pasti positif atau 0 ya. Berarti karena kedua ruas pasti positif atau 0, berarti kita boleh mengkuadratkan. Oke, kita kuadratkan. Oke. Jadi kuadratkan. Oke, maka diperoleh apa nih? Bentuk akar dikuadratkan kan akar hilang ya. Jadi 8x tambah 3. Ini kalau dikuadratkan bentuk akar hilang juga. Jadi 5x tambah 6. Oh, ini mudah banget, tinggal pindah ruas ya. 5x pindah ke kiri, maka jadi apa nih? 8x kurang 5x. Sedangkan ini 3 pindah jadi 6 kurang 3. Jadi kalau dihitung ini 3x. Ini 6 kurang 3, 3. Kalau kita bagi 3, bagi positif tanda tetap ya kan. Jadi bagi 3 dapat x, bagi 3 dapat 1. Oke, jadi kita sudah berhasil mendapatkan sebuah pertidaksamaan dari hasil mengkuadratkan. Nah, sekarang berikutnya adalah syarat. Oke, syarat bentuk akar ya. Oke, syarat bentuk akar itu berarti yang di dalam akar lebih besar cuma 0. Tapi yang mana? Ada 2. Ya kerja dua-duanya gitu ya. Oke, yang pertama terlebih dahulu. Berarti yang ini ya. 8x ditambah 3 harus lebih besar sama dengan 0. Pindah ruas, 8x lebih besar sama dengan negatif 3. Bagi 8. Maka diperoleh x lebih besar sama dengan negatif 3/8. Nah,
lalu satu lagi. Oke, karena dia ada 2 gitu ya. Jadi satu lagi, apa lagi? Yang ini. Oke, yang di dalam akarnya lebih besar sama 0. Dalam akarnya lebih besar atau sama dengan 0. Pindah ruas, negatif 6 bagi 5. Oke, bagi positif tandanya tetap. Lalu ini jadi minus 6/5. Ini bagi 5 jadi X. Oke, kita berarti dapat satu lagi pertidaksamaan. Nah, lalu berikutnya adalah iris, yaitu ketiga-tiganya ini harus diiris, gitu ya. Oke, saya kerja di bawah saja. Oke, ketiga-tiga ini diiris nih. Oke, jadi harus urut ya. Jadi pertama saya gambarlah 3 buah gitu ya. Saya gambar 3 buah garis bilangan, oke ya. Nah, begitu. Nah, jadi yang pertama ini untuk yang X lebih besar sama 1. Yang kedua adalah untuk X lebih besar sama dengan min 3/8. Yang ketiga ini untuk yang X lebih besar sama dengan negatif 6/5. Gitu ya. Ini harus diurutkan nih. Mana yang paling kecil? Oke. Jadi ini adalah negatif 0, sekian. Ini negatif 1, sekian. Ini dong yang paling kecil. Negatif 1, sekian. Oke, berarti di sini anggap ya. Itu negatif 6/5. Karena lebih besar berarti dia ke arah kanan. Nah, itu. Lalu diikuti ini negatif 0, sekian kira-kira di sini lah ya. Oke, boleh hitam ya karena dia ada tanda sama dengan negatif 3/8. Karena lebih besar berarti ke arah kanan juga nih. Lalu sekarang 1 ya berarti sebelah kanan dari negatif 0, sekian ya. Anggap 1 di sini lah ya. Oke, bulat penuh karena ini tanda sama dengan 1 ya. Oke, ke arah kanan. Nah, ini. Oke, daerah mana yang terkena tiganya? Oke, ini bahkan tidak kena satu pun. Daerah sini, ini 2-nya tidak kena. Daerah sini, 1 yang tidak kena. Berarti daerah sini yang kena ketiga-tiganya ya. Daerah sini nih. Itu ya. Oke, berarti hasil irisannya adalah... Jadi hasil irisannya, ini jawaban ya. Jawaban ya. Itu berarti sini dong ya. Sini ya. Apa? Bola hitam, 1 ke arah kanan. Nah, daerah yang kena tiga-tiganya nih. Maka kalau ditulis dalam bentuk HP, tentu saja adalah jawabannya X lebih besar dari atau sama dengan 1. X-nya anggota bilangan real. Begitu. Oke, lanjut lagi ya dengan contoh berikutnya lagi. Nah, jadi kita lihat nih dua-duanya bentuk akar, maka kita tinggal kuadratkan. Oke ya. Jadi sini adalah yang kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan maka bentuk akarnya hilang ya. Maka jadi X kuadrat dikurang 4X lebih besar dari X ditambah 14. Nah, ini tinggal pindah ruas ke kiri semua supaya jadi pertidaksamaan kuadrat. Maka jadi X kuadrat ini min 4X ini pindah jadi min X jadi min 5X. Ini 14 pindah jadi min 14 gitu ya. Nah, jadi ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Jadi langkah pertama sama dengan kan 0, oke. Lalu difaktorkan gitu ya. Oke, berarti negatif 7 sama 2. Oke, sama dengan 0, maka X-nya adalah 7 atau negatif 2 ya. Oke. Gambar garis bilangan. Oke, urutkan ya. Negatif 2 duluan ya. Baru 7 ya. Oke, ada tanda sama dengan tidak ada, berarti bulat kosong. Di depan X kuadrat ini positif, berarti paling kanan positif, selang-seling. Nah, karena yang diminta lebih besar dari 0, berarti pilih yang positif. Oke, maka dari mengkuadratkan, kita dapat garis bilangan seperti ini. Nanti siap diiris. Oke, lalu berikutnya apa? Berikutnya tentu adalah yang bagian syarat bentuk akar, gitu ya. Nah, oke, bentuk akarnya ada 2 nih. Oke, kerja satu-satu dong ya. Oke, yang pertama dulu deh, yang ini ya. Oke, lebih besar sama 0. Ingat ya, selalu lebih besar sama dengan. Oke, ini kan pertidaksamaan kuadrat. Maka langkah pertama apa nih? Langkah pertama kita jadikan dia sama dengan 0. Oke. Lalu ini tinggal kita keluarkan X. Maka jadi X dikurang 4. Berarti ini X-nya 0 dong ya. Atau ini X-nya adalah 4. Oke, maka kita bisa gambar garis bilangan, urutkan ya. 0 sama 4. Karena ada tanda sama dengan, maka full ya. Oke, full.
Lalu kemudian di depan X kuadrat ini positif, berarti positif paling kanan, selang-seling. Nah, lalu kemudian ini lebih besar dari 0, pilih yang positif. Oke, ini begini. Nah, gitu ya. Oke, dapat 1. Lalu masih ada bentuk akar yang satunya lagi kan? Oke, masih ada bentuk akar yang satu lagi. Apa itu? Yang ini, X tambah 14 lebih besar atau sama 0. Ini sih tinggal pindah ruas, nggak ada kuadratnya ya. Berarti negatif 14. Nah, dapat ini. Nah, oke. Nah, ini ketiga-tiga ini harus diiris ya. Berarti tiga-tiga ini bikin garis bilangan. Tapi ini udah garis bilangan, nggak perlu bikin lagi. Berarti yang kita bikin garis bilangan ini. Oke, berarti kita harus urutkan gitu ya. Oke, ini gimana ya? Nah, pakai sebelah kanan gitu ya. Oke, semoga cukup ya tempatnya. Oke, jadi saya harus bikin 3 buah garis bilangan. Oke, jadi ini adalah bagian yang irisan gitu ya. Oke. 3 buah garis bilangan. Oke, 1 2 3. Nah, gitu ya. Kurang panjang gitu ya. Dipanjangin sedikit lagi ya. Takut nggak cukup. Oke. Harus urut ya. Jadi negatif 2, 0 sama negatif 14. Negatif 14 yang paling kiri. Berarti ini dong. Negatif 14 gitu ya. Full. Jadi untuk yang X lebih besar sama dengan negatif 14. Oke, lebih besar berarti apa nih? Berarti ke arah kanan ya. Oke, ke arah kanan. Nah, setelah itu negatif 2 dulu kan? Duluan ya. Berarti di sini kira-kira sini lah negatif 2 ya. Oke, kemudian baru 0 ya. Oke, berarti kira-kira di sini 0 ya. Oke, lalu baru 4. Lalu kemudian 7. Nah, oke, dia harus urut ya. Oke, yang pertama ini kan kiri kanan ya. Kiri kanan ya. Oke. Lalu yang ini itu ada kiri kanan juga ya. Oke, kiri kanan juga. Nah, lo kita cari nih daerah mana yang kena semuanya, kena ketiga-tiganya. Kan di sini tidak kena, jadi nggak jadi. Ah, ini kena semua nih, bagus banget ya kan. Daerah sini ya. Daerah sini ini. Daerah sini ya. Oke. Lalu ini tidak kena. Ini bahkan 2 biji tidak kena. Ini tidak kena di sini. Oke, sini kena lagi ya kan. Nah, ini ya, oke banget ya. Oke banget. Oke, gitu ya. Oke, berarti jawabannya mana nih? Oke, berarti jawabannya adalah yang di antara apa nih? Negatif 14. Oke. Sama yang ini nih, 2 ya. Ini bulat kosong ya. 2-nya. Apa negatif 2-nya? Oke. Di antaranya kan. Nah, ada lagi. Ini ya, kena semuanya ini 7 ya. Dan bulat kosong nih, 7-nya nih bulat kosong ini ya. Ke sebelah kanan. Oke. Nah, jadi garis bilangan ini adalah jawabannya. Ditulis dalam HP ya. Berarti HP sama dengan X. Oke, bagian ini berarti X-nya di antara negatif 14 dan negatif 2 ya. Tandanya selalu kurang dari, tapi kalau dia bulat hitam atau bulat biru, maka kita kasih tanda sama dengan. Ini enggak, karena bulat kosong. Lalu dipisah atau, dia setiap part itu selalu dipisah atau ya. Setiap bagian. Yang bagian yang ini kan di sebelah kanan 7 ya. Berarti lebih besar dari 7 dong. Tidak ada tanda sama dengan karena apa? Karena bulat kosong ya. Oke. X anggota bilangan real. Nah, jadi inilah jawabannya begitu ya. Nah. Oke. Jadi saya pikir ini sudah cukup mewakili contoh kita gitu ya. Jadi saya pikir mungkin sekian dan terima kasih ya.